Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu. Dan pada saat ini kita akan belajar pelajaran ke-10 dengan judul Yosua Sejati. Ya, kita akan berangkat sejenak dari kitab Yosua, walaupun memang tokohnya Yosua gitu ya, tapi kita akan melihat satu tema besar, tema yang konsisten di sepanjang Alkitab, yaitu tentang tipologi ya, dari pelajaran ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta Mas Yansan untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Kau sungguh baik bagi kami. Kau memberikan kepada kami kesehatan, waktu untuk belajar. Tuntunlah kami agar serius, berikanlah kami hikmat pengertian, biarlah kami mendapatkan doktrin yang benar dari pelajaran ini. Kami dapat mengenal Engkau, Yesus, yang Juru Selamat kami, dan kami dapat mengambil aplikasi dari pelajaran ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami yang berbicara di video ini, juga semua pendengar yang belajar bersama kami, agar kami hanya mengatakan dan mendengar apa yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo. Ya, tolong dibacakan Bill ayat intinya. Ada di layar sekarang. Iya, 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Oke, sekarang kita buka bahasa Yunaninya. Oke. 1 Corinthians 11. Ya, ini disclaimer ya untuk teman-teman semua. Kemampuan bahasa Yunani saya masih pre-beginner, jadi kalau ada yang kurang-kurang harap dimaklumi ya. Dan saya akan baca dengan pronunciation Erasmian ya. Jadi kalau yang mau baca dengan modern Greek juga boleh. Saya baca Tauta de Tupikos, ya, inilah, tapi sebagai Tupikos, sebagai tipe, ya, Sunevainen Ekeinois, ya, telah terjadi kepada mereka. Egraphe, ya, Egraphe de, maka dituliskan dan dituliskan pros noutesian imon, sebagai peringatan pengajaran bagi kita, eis ous, yang mana kita ini ya, yang mana orang-orang ini tateleton aionon, ya, yang sampai ke akhir dari waktu, akhir dari zaman. Kate katen teken, ya, masih ada ya. Ya, jadi ini karena saya masih proses belajar ya, jadi masih terbata-bata dalam membaca dan menerjemahkan. Ya, tapi saya berusaha, Bapak, Bapak Ibu, teman-teman ya. Nah, perhatikan eh, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai contoh ya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah tupikos, ya, yang itu berasal dari kata tupos, ya. Nah, harusnya lebih tepatnya diterjemahkan sebagai tipe atau pola, ya. Karena kalau contoh itu kesannya hanya sebagai pengajaran moral, ya. Tapi ini bukan hanya sebagai pengajaran moral. Selain sebagai pengajaran moral, ini sebagai contoh, sebagai tipe, sebagai pola. Artinya apa yang terjadi dulu, ya, pada zamannya bangsa Israel akan menjadi pola dan tipe, ya, yang terjadi juga bagi era perjanjian baru, yang terjadi juga bagi orang-orang bahkan sampai akhir zaman, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, dan tipologi ya, ini adalah eh, ya, memang hal yang sangat bagus yang harus kita pelajari dari Alkitab ya. Jadi tipologi itu adalah cara penulis perjanjian baru
menghubungkan tulisan mereka dengan perjanjian lama. Ya, jadi mereka akan menulis dan mereka melihat bahwa tulisan mereka ini punya hubungan dari sesuatu yang ada di perjanjian lama. Jadi waktu kita mempelajari tipologi, mempelajari simbol-simbol Alkitab ya, biasanya kita akan mempelajari tokoh-tokoh tertentu, kejadian-kejadian tertentu, hal-hal tertentu di perjanjian lama. Dan kita akan bertanya, tokoh ini di perjanjian lama, dia menunjuk kepada apa ya di perjanjian baru? Ya, kemudian kita akan bertanya, kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini ada di perjanjian lama menunjuk kepada apa ya di perjanjian baru? Ya. Nah, dengan begitu ya, simbol-simbol perjanjian lama ini membantu kita untuk lebih memahami kebenaran yang ada di perjanjian baru ya, terutama tentang Yesus itu sendiri, tapi juga tentang kebenaran-kebenaran lainnya di perjanjian baru. Ya. Ya, jadi ini baru definisi tipologi. Kita belum masuk ke pembelajarannya. Silahkan, Bill, sampai di sini tanggapannya. Iya, dan saya rasa, inilah, apa namanya, keindahan kekristenan ya, boleh saya katakan. Karena kalau kita bandingkan dengan agama lain, ya hampir tidak banyak agama yang memiliki seperti ini, memiliki tipologi. Nah, kalaupun mereka bilang itu tipologi, lebih mirip sebenarnya seperti ramalan gitu, atau bukan ramalan ya, apa namanya, guess itu apa bahasa Indonesianya? Aku lupa tiba-tiba. Ah, guess, Iya, jebakan. tebakan, tebakan ya. Hmm. Seperti itu bahkan. Nah, tapi kalau dalam tipologi ini, kita lihat nanti bukan hanya tokoh ya, tapi tokoh dan peristiwa yang dialaminya. Nah, itu kan sangat sulit ya apabila itu uh, merujuk kepada sesuatu di masa depan, bahkan ratusan, ribuan tahun setelah itu. Dan inilah salah satu keindahan kekristenan, dan akan sangat sayang sekali apabila kita tidak mengerti ini sebelum kita masuk ya. Karena apa? Karena uh, ya saya banyak berbicara dengan orang yang non Kristen. Ini adalah salah satu tema, salah satu cara saya untuk menjelaskan bahwa Tuhan kekristenan itu adalah Tuhan yang konsisten sepanjang sejarah. Yang bisa jadi dia tidak punya atau dia tidak tahu di agamanya ada elemen seperti itu. Nah, ini makanya ini pelajaran yang sangat penting menurut saya bagi kita orang yang mengaku kekristenan. Akhirnya kita bisa dengan yakin, dengan penuh confidence gitu ya mengatakan Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa ya, bisa membuat semacam ini. Mungkin itu dari saya sedikit, Mas Hansen. Iya, dan saya baru terpikir, Bill, ini ada yang menarik ya. Hmm. Ada eh, kelompok agama yang percaya perjanjian lama, tapi tidak percaya ada tipologinya ke perjanjian baru. Ya, itu adalah agama Yahudi Rabbinik. Iya. Ya, jadi mereka percaya perjanjian lama yang sama persis, tapi mereka nggak melihat bahwa tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa, hal-hal di perjanjian lama itu merujuk pada Mesias di perjanjian baru, merujuk kepada kebenaran-kebenaran di perjanjian baru. Nah, uniknya kekristenan adalah bukan hanya melihat perjanjian lamanya, tapi melihat kesinambungannya ke perjanjian baru, yang itu orang Yahudi nggak percaya Yesus ya maksudnya ya, karena ada yang percaya Yesus, yang mana itu Yahudi rabbinik ya, itu nggak memiliki hal itu ya, Hmm. itu. Oke, eh sekarang mari kita melihat prinsip-prinsip untuk memahami tipologi. Ya, karena sebenarnya jujur saja ya, ada yang namanya typological abuse. Ya, jadi penyalahgunaan tipologi, di mana orang membuat-buat tipologi sendiri dan akhirnya menghasilkan doktrin yang salah. Saya Iya. kasih satu contoh. Ya, saudara-saudara kita di gereja Katolik Roma menganggap bahwa tabut perjanjian adalah tipologi terhadap Maria. Ya, gitu ya. Katanya ya seperti tabut perjanjian eh, apa membawa Tuhan, seperti itulah Maria membawa atau mengandung Tuhan ya, dalam hal ini Yesus ya. Tapi itu sama sekali nggak benar ya, karena tabut perjanjian itu tidak membawa Tuhan. Tabut perjanjian itu footstoolnya Tuhan, Iya. footstoolnya Tuhan, tumpuan kakinya Tuhan, lokasi tahtanya Tuhan. Ya, Tuhan nggak ditaruh dalam kotak tabut perjanjian itu, ya, gitu. Jadi itu dicocok-cocokkan dan tidak ada bukti tekstual itu kata atau frasa baik dari teks perjanjian lamanya atau teks perjanjian barunya yang menyiratkan tipologi itu.
ya. Nanti semua tipologi yang kita pelajari di sini itu ada di teks, ya. Bukan kita sendiri yang membuat koneksinya, oke? Tapi entah teks perjanjian lamanya atau teks perjanjian barunya, mereka memang langsung menghubungkan itu. Ya, penulis Alkitabnya sendiri yang menghubungkannya, bukan kita yang menghubung-hubungkannya, ya. Nah, artinya satu prinsip yang harus kita tanamkan dalam mempelajari tipologi ya, kita tidak bisa menentukan sendiri simbol Alkitab yang mana yang menjadi tipologi dan apa makna dari simbol itu. Sekali lagi, kita tidak bisa menentukan sendiri simbol dari tipologi itu dan apa makna dari simbol itu. Harus Alkitab sendiri yang menentukan simbolnya dan Alkitab sendiri yang menentukan arti simbolnya. Ya. Nanti Alkitab akan menjelaskan sendiri apa maknanya. Gitu ya. Meskipun kadang-kadang penjelasannya tersirat, iya, tapi ada di teks. Gitu loh. Oke. Ya. Dan dalam memahami tipologi, biasanya maknanya itu ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan. Biasanya gini, tokoh atau peristiwa atau hal-hal di perjanjian lama itu berbicara tentang, yang pertama adalah tentang Yesus. Itu lapisan pertama. Lalu yang kedua, biasanya tokoh atau peristiwa atau hal-hal di perjanjian lama berbicara tentang gereja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, biasanya tokoh atau peristiwa atau hal-hal di perjanjian lama berbicara tentang akhir zaman. Ya, sekali lagi ya, ada tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa, hal-hal di perjanjian lama, dan dalam perjanjian baru, dia berbicara tentang yang pertama Yesus, yang kedua gereja, yang ketiga akhir zaman. Itu lapisan dari tipologi. Ya, yang kalau bahasa formalnya adalah kristologis, eklesiologis, eskatologis ya, tapi kita nggak usah pakai istilah itu, nggak masalah juga. Ya, itu istilah formalnya. Ya. Dan nggak mungkin tiba-tiba tipologi ini jadi satu hal yang merujuk untuk membenarkan doktrin tertentu, contohnya doktrin Maria, ya, itu namanya typological abuse, gitu. Nah, saya kasih satu contoh dan ini ada di pelajaran pola sahabat ya di hari Senin. Contohnya adalah Israel. Ya, dalam perjanjian baru, Israel itu merujuk kepada Yesus, ya, Matius 2 ayat 15, merujuk pada gereja, Galatia 6 ayat 16, ya, kemudian merujuk pada akhir zaman, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 dan 14. Ya, gitu ya. Jadi Israel ini menjadi sebuah simbol yang merujuk kepada tiga-tiganya, baik kepada Yesusnya, kepada gerejanya maupun kepada akhir zaman. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari tipologi yang berkaitan khusus dengan Yosua. Dengan Yosua. Oke? Dan kita akan melihat Yosua merujuk kepada tiga-tiganya. Yosua merujuk kepada Yesus, Yosua merujuk kepada gereja, Yosua merujuk kepada akhir zaman. Ya. Sampai di sini. Silakan tanggapannya, Bill. Iya, dan saya rasa asas yang ini penting ya. Eh, kita nggak bisa cocokologi saya tulisnya, ya. Oh ya. Dan biarkan Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri dalam hal ini. Eh, menurut saya itu juga keunikan ya. Mungkin ini pertanyaan sedikit out of the box. Kira-kira kenapa? Karena tadi Mas Jansen pakai contoh umat Katolik gitu. Apakah mereka mengatakan itu? Mungkin asumsi mereka adalah seperti ini. Sebagaimana perjanjian baru bisa membuat, oh, oke, sebelum itu, bagi kita, bagi kita, eh, perjanjian baru kan kita percaya itu diilhami kan? Ya dong. Ya. Penulis perjanjian baru diilhami. Terus Ya. dari rangkaian ini kita belajar bahwa antitipenya atau makna simbolnya ada di perjanjian baru, gitu kan? Hmm. Nah, tapi kan pada saat perjanjian baru ditulis itu, eh, penulis perjanjian baru kan artinya mereka mengartikan simbol itu sendiri dong, dalam logika. Hmm. Walaupun Iya. dengan hikmat Tuhan gitu ya, maksudnya dengan ilham Tuhan itu oke. Tapi maksudnya mereka mengartikan simbol perjanjian lama itu sendiri kan, lalu mereka kayak, oh artinya itu ini, perjanjian baru itu artinya ini gitu kan, di era mereka. Nah, apakah Hmm. mungkin ini pertanyaan sedikit untuk Mas Hansen ya, apakah mungkin mereka case tadi kayak umat Katolik, oh kami ini memiliki otoritas jadi kita memiliki otoritas yang sama dengan murid-murid perjanjian baru untuk mengartikan simbol itu. Jadi bagi mereka bukan lagi kayak ini salah atau benar, tapi kami punya otoritas itu, ngerti kan? Jadi kayak Oh ya.
Jadi nggak ada Iya, masalah bagi mereka, karena mereka menyamakan diri mereka dengan kami adalah penulis Alkitab. perpanjangan tangan dari rasul-rasul. Jadi wajar Iya, saja kami buat apa namanya makna dari simbol itu. Nah, gimana iya, itu? iya, iya. Kan biasanya Oke, argumennya gitu ya. oke. Nah, gini, biasanya tipologi-tipologi yang ditulis oleh penulis Perjanjian Baru itu sudah ada dulu di Perjanjian Lama aspek tipologinya. Jadi penulis Hmm. Perjanjian Lama udah bilang kalau ini nanti akan merujuk ke suatu hal, ini nanti akan Ah. merujuk ke suatu hal. Hmm. Baru mereka melihat penggenapannya. Tapi mereka nggak mungkin melihat penggenapan dari sesuatu yang dari Perjanjian Lama nggak dibilang akan merujuk ke suatu hal. Iya. Itu yang pertama. Ya, contoh kita pakai contoh ini misalkan yang ada di pelajar sekolah Sabat Hari Senin, Keluaran, ya Hmm. kan? Ya. Keluaran punya tiga lapisan penggerapan. Keluaran merujuk kepada Yesus, Matius 2 ayat 19 sampai 21. Keluaran merujuk kepada gereja, 2 Korintus 6 ayat 17. Keluaran merujuk kepada akhir zaman, Wahyu 18 ayat 4. Hmm. Oke, itu semuanya perjanjian baru yang bilang, Iya. ya. Tapi apakah perjanjian lama sendiri sudah apa istilahnya ya? Sudah ngasih clue kalau keluaran ini nanti akan merujuk ke suatu hal loh. Hmm. Sudah. Kenapa? Karena di perjanjian lama ada Nabi Yesaya. Nah, di Yesaya pasal 11 dan pasal-pasal lainnya ya, yang saya nggak hafal semuanya, tapi yang saya paling ingat pasal 11, itu Yesaya sudah bilang akan ada keluaran baru. Dan keluaran baru itu akan terjadi melalui Tunggul Isai. Tunggul Isai itu keturunan Isai, ya. Dan dia akan menjadi sebuah keluaran yang seperti keluaran sebelumnya, tapi keluaran lebih besar. Lebih besar. Nah, Hmm. jadi bukan hanya Matius, Paulus, Yohanes bilang itu tipologi, perjanjian lamanya udah antisipasi. Nanti di suatu zaman ini akan ada penggenapan lebih besarnya loh. Baru perjanjian baru bilang, oh ini. Hmm. Nah, tentang tabut perjanjian dan Maria, perjanjian lama sendiri nggak pernah kasih clue tentang itu ke masa depan, Hmm. ya. Dan perjanjian baru nggak pernah mengonfirmasi itu. Nah, nggak bisa tiba-tiba dihubungkan. Jadi prinsip pertamanya justru bukan di perjanjian barunya, tapi di perjanjian lamanya. Hmm. Hmm. Sebelum perjanjian barunya itu sendiri penulisnya akhirnya pick up itu. Hmm. Itu pertama bir. Yang kedua itu seperti yang udah singgung. Yang kedua sebenarnya memang ya mereka merasa otoritas gereja memang seimbang sama Alkitab. Iya. Ya, ya memang itu sebenarnya kekeliruan yang paling dasarnya ya. Kalau kita punya doktrin sebagai orang Protestan yaitu sola scriptura, ya bahwa Alkitablah satu-satunya dasar untuk doktrin yang tidak dapat salah. Oke, mungkin lebih tepatnya gereja Katolik punya doktrin namanya solum magisterium, ya atau apapun itu bahasa Latinnya, ya bahwa gereja lah satu-satunya otoritas yang tidak dapat salah. Karena pada dasarnya gini, Dit. Kalau kita baca sejarah doktrinnya gereja Katolik, doktrin Maria itu udah ada sebelum mereka mempelajari tipologi Maria. Hmm. Ya, jadi doktrinnya ada dulu, baru mereka cari apa ya ayat dari Alkitab yang bisa mendukung doktrin ini. Ah, kita hubungkan saja tabut perjanjian dan Maria. Kita buat aja tipologinya. Nah, Hmm. gitu. Nah, itu jawaban dari aku kayak gitu. Oke, kasih itu jelas ya. Eh, karena menurut saya itu penting gitu. Jadi jangan ada orang yang merasa wah kita bisa dengan otoritas apapun mencocok-cocokkan gitu kan. Nah, mungkin Hmm. itu sedikit dari saya Mas Hansen. Ya, Tanya. oke. Ya, kita mulai ya ke Ya, tipologi dari Yosua ya. Nah, kita mulai baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya.
Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oke, ini kita sudah tahu ceritanya, kisah Musa dan semak yang terbakar ya. Kita belajar triwulan lalu waktu belajar kita keluaran ya. Sekarang kita bandingkan dengan Yosua 5 ayat 15. Oke. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Oke, ya. Ini belum bicara ke perjanjian baru. Baru dari Musa ke Yosua. Oke. Kita perhatikan ini, peristiwa yang dialami oleh Yosua mirip dengan peristiwa yang dialami Musa ya, dengan semak yang terbakar itu. Oke. Baik Musa maupun Yosua, dua-duanya bertemu dulu dengan utusan ilahi, ya, yang mana itu adalah Allah sendiri sebenarnya, ya, sebelum mereka menghadapi konflik hidup dan mati. Ya, Musa sebelum kembali ke Mesir, membebaskan Israel dari Mesir, bertemu dulu dengan utusan ilahi ini, semakin terbakar ya, Theophany. Yosua sebelum apa menyeberang ya, ya ini sudah menyeberang sebenarnya di sini, tapi sebelum menaklukkan Yeriko, menaklukkan tempat pertama di Kanaan, dia bertemu dulu dengan utusan ilahi yang adalah panglima bala tentara Tuhan ini, gitu ya. Dan perhatikan, dua-duanya disuruh untuk menanggalkan sendal, ya. Musa disuruh menanggalkan sendal karena tempat itu adalah kudus, ya. Yosua juga disuruh menanggalkan sendal karena ke tempat itu adalah kudus. Dan kenapa tempat itu kudus? Karena itu adalah kehadiran Tuhan, baik di kisah Musa maupun di kisah Yosua. Ya, dari peristiwa ini kita sudah bisa melihat bahwa ya Yosua menggenapi Musa. Oke, nah jadi tipologinya dimulai dulu di Perjanjian Lama, belum ke Perjanjian Baru. Ya, gitu ya. Seperti ya eh, peristiwa di semak yang terbakar, begitu juga peristiwa Yosua bertemu dengan bala tentara Tuhan. Oke, kita lihat satu contoh lagi ya. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, kita sekarang bandingkan dengan Yosua 2 ayat 1. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya, oke. Apa yang sama di sini, Bill? Mengutus pengintai. Iya, ya jadi baik Musa maupun Yosua, dua-duanya sama-sama mengutus pengintai ya dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ya, lagi-lagi Yosua menggenapi Musa. Lagi-lagi ya. Nah, sekarang mari kita baca basis nubuatannya ya. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. 18, 15 sampai 18. Apa sekarang? 19. Oke. Ayat 15 sampai 19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku,
apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Sama seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke, ya. Jadi kita baca di sini ada nubuatan, ya, dan lebih tepatnya ini janji ya dari Tuhan untuk membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Oke, ya. Jadi kalau di masa depan kita melihat ada sesuatu yang menggenapi Musa, itu di perjanjian lama udah clue-nya. Di perjanjian lamanya sendiri sudah bilang akan ada nabi seperti Musa, gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah nabi seperti Musa ini? Ya. Kalau tadi sekilas kita melihat Yosua, ya, eh, ya Musa bertemu dengan utusan ilahi, Yosua juga bertemu dengan utusan ilahi. Musa disuruh melepaskan kasut, Yosua juga disuruh melepaskan kasut. Musa mengutus pengintai, Yosua juga mengutus pengintai. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi paralelisme antara Yosua dan Musa. Ya. Jadi dengan paralelisme ini, dengan persamaan-persamaan ini, apakah Yosua yang menggenapi ini? Apakah Yosua nabi yang seperti Musa ini? Ya, ini cukup menarik. Ya. Tapi siapapun orangnya, ya meskipun sekarang kita belum benar-benar dapat informasi lengkap siapa nabi seperti Musa ini, kitab ulangan sudah bilang akan ada. Jadi kalau nanti di suatu tempat di perjanjian baru kita bilang ini nabi seperti Musa, kita nggak bikin sendiri koneksinya. Alkitab sudah kasih nubuatannya, janjinya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ulangan 34 ayat 10 sampai 12. 10-12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kuasa dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Iya, sekarang kasusnya jadi rumit. Ternyata ulangan 34 ya, pasal yang berbicara tentang kematian Musa bilang tidak ada nabi perjanjian lama yang benar-benar seperti Musa. Ya. Dan di ulangan 34 ini Yosua sudah ada. Ya. Jadi seakan-akan ini mengeliminasi Yosua, ya, bahwa Yosua bukanlah nabi seperti Musa yang dimaksud di ulangan 18 tadi. Gitu ya. Ya. Meskipun kita bisa bilang Yosua menggenapi sebagian dari Musa, ya kan? Ada hal-hal yang Musa lakukan yang digenapi oleh Yosua. Ya, bahkan faktanya memang Yosua itu adalah penerus langsungnya Musa. Ya. Tapi penggenapan penuh dari nabi seperti Musa yang dijanjikan, yang dinubuatkan di ulangan 18 tadi, itu bukan Yosua. Sekali lagi ulangan 34 ya. Tidak ada nabi perjanjian lama yang benar-benar seperti Musa. Lalu siapakah nabi seperti Musa ini? Ya, kita buka perjanjian baru. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. (23 sampai 26). Dari 22. 22 sampai 26. Ya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah kita, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia
memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Iya, di sini di Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus sedang berkhotbah. Ya. Tentu kita tidak bisa membahas semua detail dari khotbah Petrus ya, karena kalau kita bahas kita yang berkhotbah nanti jadinya. Jadi panjang maksudnya gitu ya. Tapi intinya gini, Petrus mengutip Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 dalam khotbahnya ya, bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan nabi seperti Musa. Dan Petrus bilang, nabi seperti Musa ini adalah Yesus Kristus dalam khotbahnya. Ya, itu lebih jelas kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya di Kisah 3 ini. Ya, jadi bagi Petrus ya dalam khotbahnya ini, siapakah nabi seperti Musa itu? Ya, Yesuslah nabi yang seperti Musa. Ya, lalu kita akan bertanya, apa buktinya kalau Yesuslah nabi seperti Musa? Nah, disinilah baru kita bertipologi. Ya, tapi kita nggak buat sendiri basisnya. Oke, perjanjian lamanya sudah bilang akan ada nabi seperti Musa. Perjanjian barunya sendiri sudah bilang Yesuslah nabi seperti Musa. Menemukan paralelismenya bisa jadi tersirat, nggak tertulis. Ya, tapi basis bahwa ada koneksi itu nggak bisa kita sendiri yang bikin, harus ada di teksnya. Nah, Ya, dan ini ada, ya, ada jelas. Nah, paralelismenya mungkin perlu kita cari sendiri. Nah, sekarang kita bisa lihat beberapa paralelisme antara Musa dan Yesus yang ini benar-benar hanya mereka berdua yang punya. Ya, waktu Musa lahir, Fir'aun mengamuk dan semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Waktu Yesus lahir, Herodes mengamuk dan anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Ya, di seluruh dunia hanya dua pribadi ini yang benar-benar sama peristiwanya. Lagi, Musa, waktu dia masa kanak-kanak, dia berada di luar tanah tumpah darahnya. Dia berada di luar tanah perjanjian. Musa di masa anak-anaknya berada di Mesir. Yesus, waktu masa kanak-kanaknya berada dalam pelarian di Mesir, di luar tanah tumpah darahnya, di luar Israel. Ya, lagi-lagi persamaan. Ya, lagi. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yesus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Ya. Dan koneksi ini bukan hanya kita yang bilang. Tadi yang sudah saya singgung, Yesaya sudah berulang kali ngomongin akan ada keluaran baru. Dan keluaran baru itu bukan hanya lagi keluar dari Mesir, tapi keluar dari dosa. Itu Yesaya sudah bilang berkali-kali. Ya, gitu. Dan itu benar-benar digenapi oleh Yesus. Dan masih banyak yang lainnya, tapi itu contoh yang benar-benar unik. Ya, gitu. Jadi apakah Yosua menggenapi Musa? Iya, sebagian. Dalam hal tongkat estafet kepemimpinan menuju tanah perjanjiannya, iya. Yosua menggenapi Musa. Tapi apakah benar-benar dia nabi seperti Musa yang dijanjikan di Ulangan 18 itu? Bukan. Itu adalah Yesus ya. Yesus. Yesuslah nabi yang seperti Musa itu. Maka Yesus menggenapi Musa. Oke, jadi dari Musa dilanjutkan oleh Yosua, tongkat estafetnya dan ada paralelnya tapi belum sepenuhnya dan puncaknya benar-benar digenapi oleh Yesus. Yesuslah nabi seperti Musa. Ya, seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu, silahkan Bil tanggapannya. iya. Eh, Ya, berbicara tentang ulangan ini, banyak juga ya polemiknya, terutama dari saudara kita, saudara dekat kita. Hmm. Ya, mereka berkata bahwa nabi seperti Musa ini bukanlah Yesus, tetapi adalah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana menurut Mas Hansen ini? Berikan jawaban sedikit saja. Ya, itu biasanya akan diambil dari persamaan-persamaan yang lebih umum ya. Hmm. Persamaan-persamaan yang lebih umum, misalnya contoh yang sering digunakan adalah kedua-duanya sama-sama lahir secara natural, ya, Hmm. melalui hubungan seks. Sementara Yesus nggak mungkin sama, karena Yesus nggak lahir secara natural, Yesus lahir secara mujizat. Ya, tapi kalau begitu standarnya, maka semua nabi akan jadi penerusnya Musa, akan jadi nabi seperti Musa. Karena semua nabi lahirnya natural, gitu ya. Jadi dicari persamaan yang sebenarnya itu persamaan yang sangat umum. Ya, kalau pakai persamaan itu, ya
Kita sebut aja Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, eh, siapa lagi? Amos. Itu semuanya jadi memenuhi kategori itu nanti ya. Lalu yang kedua adalah gini, secara spesifik ulangan tadi bilang nabi seperti engkau dari tengah-tengahmu atau dari tengah-tengah saudaramu gitu ya. Artinya Hmm. ini dari tengah-tengah bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Ya, jadi ini sudah tidak mungkin membuat nabi dari bangsa lain menggenapi siapa nabi seperti Musa ini. Ya, Iya. dua itu sih. Kalau mau lebih panjang bisa, tapi dua itu harus sudah cukup Harus ya untuk kasih. ya Ya, langsung silakan. mengeliminasi kemungkinan yang itu gitu ya. Boleh saya katakan. Ya karena itu umum ya. Saya pernah eh, mendengar itu juga dalam beberapa kajian bahwa ya mereka merasa bukan Yesus. Alasan utamanya yang pertama tadi ya sebenarnya bahwa itu apa cara lahirnya gitu. Tapi saya rasa dengan jawaban yang singkat tadi udah cukup lah ya untuk Ya, mengeliminasi kemungkinan itu. Mungkin itu sih Mas Hasan. Saya jadi nanya-nanya gini ya. nggak Karena kan masalah ya. tipologi, jadi kayak berpikir. Ya, karena tipologi ini memang sudah bukan topik eksegesis lagi ya. Tipologi ini Iya, memang sudah topik teologi. Ya, dia iya, sudah rentangnya itu dari perjanjian lama ke perjanjian baru gitu ya. Udah rentangnya kanon ya. Jadi memang ya, dan mungkin kita juga bisa bilang gini ya, salah satu fondasi untuk benar-benar memahami Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya secara eksegesis satu ayat atau satu pasal, tapi secara keseluruhan Kejadian sampai Wahyu. Salah satunya adalah membaca secara tipologi memang. iya benar. Ya, itu ya. Kalau kita baca eksegesis mungkin detail ya, detail di teks itunya, tapi secara kanonnya mungkin belum dapat garis besarnya ya. Nah, Iya. tipologi itu akan membantu menghubungkan seluruh kanon dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu ya. Dan ini memang dibilang susah nggak juga, tapi dibilang gampang nggak juga ya, karena kalau ini gampang nggak mungkin ada kesalahan kan. Nyatanya ada juga yang salah kan gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada plot twist ya. Nah, coba kita buka Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Ayat 16. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Oke, sekarang tolong tampilkan bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, bilangan 13. Ayat 8. Ya, lemate Efraim, bagi tongkat Efraim, maksudnya dari suku Efraim gitu ya. Hosea bin Nun. Hosea bin Nun. Oke, ayat 16. 16. Ya. Ele Shemot, inilah nama-nama, ya. Ini kayak kata pembukaan kitab Keluaran ya. Ele Shemot, inilah nama-nama. Anashim, orang-orang. Asyir Syalah Mose, yang yang mana Musa mengutus ya, Latur et Haaretz, untuk mengamati negeri itu. Maksudnya negeri Kanaan ya. Veikra Moshe, maka Musa memanggil Lehoshea, memanggil Hosea bin Nun, Yehoshua. Yehoshua. Ya. Jadi, ya, kita udah pernah belajar ini beberapa kali di pelajaran sebelumnya. Yosua itu awalnya namanya Hosea. Ya. Hosea itu artinya adalah dia yang menyelamatkan. Gitu ya. Nah, dianya ini belum jelas siapa. Bisa jadi seseorang, bisa jadi dewa mana, atau bisa jadi Tuhan yang benar. Ya, dia yang menyelamatkan. Siapa dianya? Belum tahu. Tapi Musa mengganti namanya menjadi Yehoshua. Yehoshua artinya adalah Yud He Vav He, yang menyelamatkan. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi bukan hanya dia dan belum jelas dianya siapa, tapi dibuat lebih spesifik bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan. Itulah nama Yehoshua. Ya, dan itulah alasan kenapa Musa mengganti namanya. Ya. Sekarang mari kita buka versi Septuaginta. Oke. Ya, udah betul ya di ayatnya. Eh,
Bilangan 13 langsung ayat 16. 13 ayat 16. Ya, sekali lagi ya. Eh, maafkan bahasa Yunani saya. Tauta, ta, onomata, inilah nama-nama ton, andron, eh, pria-pria, us, apestelen, yang diutus ya, Moses, oleh Musa, kata skepsaskai, untuk ya mengamati, mengintai tengen, mengintai tanah itu, negeri itu. Ke eponomasen, dan diberi nama Moses oleh Musa ton hause, ya. Jadi Hosea bahasa Yunani adalah hause. Hause wiunaun, Hosea binun, hause yunaun, Yesun, Yesun. Oke. Jadi bahasa Ibrani Yehoshua ternyata dalam Septuaginta, ya, saya belum jelaskan Septuaginta ini. Septuaginta ini adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan ini terjemahan yang tua ya, kira-kira 300 tahun sebelum Yesus. Ya. Septuaginta menerjemahkan Yehoshua itu sebagai Yesun. Ya. Nah, tolong diklik kata Yesun. Diklik aja. Ya. Apa di situ tertulisnya? Joshua, Jesus. Ya. Itu di paling atasnya bahasa Yunaninya Yesus. Yesus. Ya, Yesus. Ya. Jadi ternyata nama Yehoshua ya, waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani itu adalah Yesus. Ya. Tapi kan tertulisnya Yesun. Ya, itu karena grammar ya, karena dia dalam eh, dalam bentuk grammar tertentu akhirnya berubah. Tapi itu adalah kata yang sama, Yesus. Ya. Dan ini yang menarik ya. Yesus itu memakai nama yang sama dengan Yosua, hanya dia pakai versi Yunaninya. Ya, gitu ya, dalam perjanjian baru. Lalu kalau pakai bahasa Ibrani, nama Yesus siapa? Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, atau pendeknya adalah Yeshua. Ya, jadi kalau kita bilang ya, dalam bahasa Ibrani Yehoshua itu sebenarnya bisa merujuk kepada satu orang di perjanjian lama yang adalah anak dari Nun, bisa merujuk pada seorang di perjanjian baru yang adalah anak angkat dari Yusuf. Sama dalam bahasa Yunani, kalau kita bilang Yesus, ya, itu adalah nama tokoh yang ada di kitab Yosua ini di perjanjian lama, Hmm. atau nama tokoh utama perjanjian baru, Yesus. Ya. Nah, dan kita akan melihat bukan hanya kesamaan nama, tapi Yesus memang menggenapi kehidupannya Yosua. Ya. Ini maksudnya plot twist yang saya bilang tadi. Tadi kita bertanya ya, ada nubuatan nabi seperti Musa. Siapakah nabi seperti Musa? Apakah Yosua atau Yesus? Ternyata jawabannya Yesus. Ya. Tapi sebenarnya benar kalau jawabannya Yosua. Siapakah? Coba saudara pelan-pelan. Siapakah nabi seperti Musa? Tadi kita tanya apakah Yosua atau Yesus? Jawabannya adalah iya benar Yosua. Karena Nama nama Yesus. Yesus itu adalah Yosua. Ya. Ya. Yosua itu bahasa Yunaninya Yesus. Yesus itu bahasa Ibraninya Yehoshua. Ya. Dan ini kita bisa melihat hubungannya bahkan lebih lagi gini. Kita udah melihat Yosua itu menggenapi sebagian dari Musa kan, itu memang udah jelas kan. Hmm. Jadi sebenarnya gini, Musa ini jadi jadi dasarnya ya. Kemudian digenapi sebagian oleh Yosua, dan Yesus itu menggenapi Musanya sekaligus menggenapi Yosuanya. Yesus menggenapi dua-duanya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca. eh Yesaya 49 ayat 8.
Ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ya. Nah, Yesaya bilang, ya, Mesias nanti ya akan membagi-bagikan tanah pusaka. Ya. Nah, makanya Yesaya ini memang jadi salah satu kunci ya. Jadi Yesaya bilang menggunakan gaya bahasa seperti pengalaman Israel di era Yosua, nanti Mesias akan melakukan hal yang sama lagi. Seperti dulu Yosua membagi-bagikan tanah pusaka, nanti Mesias akan membagi-bagikan tanah pusaka. Ya, yang tentunya ini merujuk kepada Yerusalem baru ya nanti di akhir zaman gitu ya. Jadi dalam hal ini Yesus menggenapi Yosua ya. Yesuslah yang membagikan tanah pusaka yang sejati itu, menggenapi Yosua yang dulu membagikan tanah pusaka gitu ya. Dan masih ada beberapa kesamaan lagi ya paralelismenya. Nah, ini saya ceritakan aja secara cepat. Misalnya, perjanjian baru menunjukkan bahwa eh, Yesus itu memulai pekerjaannya setelah 40 hari di padang gurun. Ya. Itu sama seperti Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun. Gitu ya. Ya. Lalu, Yesus juga memulai pekerjaannya di surga itu 40 hari setelah dia bangkit dari kematian. Sama, Yosua juga memulai pekerjaannya untuk masuk tanah Kanaan setelah 40 tahun. Ya, jadi baik pekerjaan Yesus di bumi maupun pekerjaan Yesus di surga menggunakan pola 40. Sama seperti pekerjaan Yosua menggunakan pola 40. Ya. Yosua menyeberangi sungai Yordan. Ya, dan Yesus memulai pelayanannya dengan dibaptis di sungai Yordan ya, seperti Yosua dulu sebelum memulai masuk tanah Kanaan nyebrang sungai Yordan. Ya. Nah, apa bedanya waktu Yesus menggenapi menggenapi Musa dan waktu Yesus menggenapi Yosua? Ini poinnya. Waktu Yesus menggenapi Musa, Yesus menggenapi keluar dari Mesirnya. Ya, seperti keluar dari Mesir, begitu juga keluar dari dosa. Tapi waktu Yesus menggenapi Yosua, Yesus menggenapi masuk ke tanah perjanjiannya. Seperti Yosua membawa masuk ke tanah perjanjian, begitu juga Yesus membawa masuk ke tanah perjanjian surgawi. Karena gini, Musa dan Yosua itu kan sebenarnya memang mereka ini saling apa ya, saling berkesinambungan, tapi kan tugasnya tuh kayak dibagi dua, Iya, ya kan? Yang bawa keluar Musa, yang bawa masuk sampai ke tanah perjanjian Yosua. Yosuanya memang menggenapi Musa, tapi itu seperti lebih seperti apa penerusan kepemimpinan, lebih seperti itu. Yesus menggenapi dua-duanya. Waktu berbicara membawa keluar dari Mesir, itu Yesus menggenapi dengan membawa keluar dari dosa. Tapi waktu bicara tentang masuk ke tanah perjanjian, itu Yesus menggenapinya ke Yosua. Ya, maka ini jadi nyambung, ya, nggak perlu bingung. Musa membawa keluar dari Mesir, Yosua menggenapi Musa dengan membawa masuk ke tanah perjanjian. Yesus menggenapi dua-duanya dengan membawa keluar dari dosa dan masuk ke tanah perjanjian surga. Ya, jadi waktu dibilang di judul pelajaran kita Yosua sejati, siapakah Yosua sejati? Yosua. Nggak perlu diganti namanya Yosua. Yosua sejati adalah Yosua. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita cek pelajaran sekolah sahabat yang bahasa Yunani, ya itu aliteon Yesus, Yesus sejati. Pelajarannya gitu. Maksudnya Yesus itu siapa? Yosuanya dan Yesusnya juga. Ya. Nah, ini semoga ini bisa dipahami ya. Saya ada banyak memang mengulang-ulang penjelasan Iya, ya. Karena ini memang eh, mungkin bagi beberapa orang baru ya, tapi semoga ini bisa dipahami. Silahkan dia tanggapannya. iya. Eh, itu apakah itu intended? Nggak, nggak intended juga. Oh ya, Gimana? gini, dari sekian banyaknya nama yang bisa dipakai untuk Yesus, malaikat Gabriel memilih nama itu.
Hmm. Ya. Dan nama itu bukan nama baru, Hmm. bukan nama yang baru ada. Jadi nama itu udah ada ribuan tahun sebelumnya dan merujuk kepada satu tokoh ribuan tahun sebelumnya. Hmm. Malaikat sengaja pilih nama itu. Tentu saja itu Pak, itu sengaja atau enggak, Bil? Atau malaikat nggak sengaja pilih nama itu? Nggak mungkin lah yang nggak Nggak sengaja. mungkin nggak sengaja ya. Iya. Jadi ini bahkan bukan lagi di level penulis Alkitab yang adalah manusia, ini levelnya udah malaikat ini, Ya, karena dia nggak gitu tahu ya. kan. Dia yang kasih tahu ke Maria, kamu kasih nama anakmu apa Yesus gitu kan. Itu nama orang di perjanjian lama, itu disengaja Iya. gitu. Hmm. Iya. Dan ya bahkan di headline sebelum itu dia juga sebut dia akan disebut Immanuel kan. Dan itu nama orang lain Ya, juga di ya perjanjian dia di saya, ya. anaknya saya Hmm. kan. Hmm. Jadi ya menurut saya ini ya tipologi ini ya yang luar biasa ya. Eh, Memakai nama yang sama, tapi mungkin di luar dari itu, Mas Hansen, sedikit tentang ini. Banyak banyak yang baru tahu bahwa bahwa Yosua itu adalah nama Yesus tapi dalam bahasa Ibrani. Eh, Yunani. sorry, Yesus itu dalam bahasa Yunaninya gitu kan. Nah, Sebenarnya Yoshua atau Yeshua bahasa Ibraninya. iya Ya, bahasa sama Ibrani, namanya. Hmm. tapi namanya sama benar. Apakah itu menjadi sebuah isu? Oke, kita mungkin alasan yang pertama kita mengeliminasi alasan ini kayak eh, kan Gabriel bilang apapun yang Gabriel bilang berarti itu dari Allah, berarti itu benar. Oke, itu Hmm. selain itu seandainya itu nggak dimasukkan ke dalam dalam diskusi ini gitu ya. Apakah masuk akal gitu untuk memberi nama Tuhan sebagai nama orang yang udah ada gitu? Apa enggak? Kenapa enggak nama yang baru Hmm. gitu atau apa? Karena saudara-saudara kita banyak yang kritik soal itu kan. Ini tuh bukan ini katanya. Itu tuh nama Iya, yang udah pernah ada gitu loh. Masa iya, wajar gitu kan? iya. Sebenarnya isunya adalah bukan hanya masalah ini nama Tuhan, tapi Tuhannya kan menjelma sepenuhnya menjadi manusia, Iya. sepenuhnya menjadi darah dan daging. Dia pakai nama manusia, dan nama manusia yang diambil adalah nama tokoh yang memang sudah populer ribuan tahun lalu di Perjanjian Lama. Hmm. Itu, itu yang dipakai ya. Jadi sebenarnya penolakan yang paling utama adalah menolak bahwa Tuhan ini Inkarnasi. menjelma Iya. jadi manusia, makanya nama manusia ditolak. Tapi kalau Iya. kita menerima dia benar-benar menjelma jadi manusia, ya tentu dia harus pakai nama manusia, real nama manusia, Iya. ya gitu ya. Ya dan perhatikan arti namanya, ya. Yod He Vav He, Tuhan yang menyelamatkan. Nama Hmm. manusianya itu artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi itu adalah nama manusia yang mencerminkan pekerjaan Tuhan untuk keselamatan. Yang mana yang Hmm. akan dia lakukan sepanjang hidupnya sampai mati di kayu salib. Hmm. Gitu ya. Ya, dan ini yang menarik ya. Yosua adalah tokoh pertama di Alkitab yang nama depannya ada Yo-nya atau Yeho-nya. Hmm. Ya, nanti kita akan punya tokoh-tokoh yang lainnya. Contohnya Yonatan, gitu ya. Yonatan itu kan eh, Tuhan yang memberikan gitu ya. Dan apa Yehova dan Nathan, ya kan? Yod-Heh-Vav-He Tuhan, Nathan memberikan. Yonatan Tuhan memberi. Tapi kombinasi nama Tuhan dengan kata kerja itu yang pertama kali itu adalah nama Yosua di seluruh Alkitab. Coba cari sebelum itu siapa yang punya nama kayak gitu? Nggak ada. Dan itu Musa yang kasih. Ya. Musa itu dua-duanya namanya dikasih gitu loh. Yang Hmm. satu dikasih sama Musa, yang satu dikasih sama malaikat Gabriel. Nama aslinya dia sebenarnya Hosea. Ya. Iya. Dan Musa karena Musa tahu Yosua ini punya pekerjaan besar di depannya, sesuai dengan tujuan pekerjaan itu dikasih nama yang namanya itu mengandung nama Yeho, Hmm. Yod-Heh-Vav-He. Ya. Jadi walaupun itu nama manusia, di dalamnya itu udah ada terkandung makna pekerjaan Mesias. Pekerjaan Mesias itu apa? Tuhan menyelamatkan. Ya. Yod-Heh-Vav-He Yasha, Tuhan yang menyelamatkan. Ya, gitu. Itu ya. Iya. Itu bagus ya. Baik, ini ada satu kutipan untuk merangkum eh, tipologi Yesus ya sebagai tipologi sebagai antitipe dari Musa dan Yosua. Patriarch and Prophet halaman 329 dan 330. Dengan terang ini Allah bermaksud untuk menanamkan kepada Israel karakter hukumnya yang kudus dan luhur,
serta kemuliaan Injil yang diwahyukan melalui Kristus. Ketika Musa berada di atas gunung, Allah menunjukkan kepadanya bukan hanya loh-loh hukum Taurat, tetapi juga rencana keselamatan. Ia melihat bahwa pengorbanan Kristus telah dilambangkan oleh semua gambaran dan simbol zaman Yahudi. Dan cahaya surgawi yang memancar dari Kalvari, yang tak kalah mulianya dengan kemuliaan hukum Allah, yang memancarkan cahaya seperti itu ke atas wajah Musa. Penerangan ilahi itu melambangkan kemuliaan zaman di mana Musa adalah perantaraan yang kasat mata. Musa adalah gambaran Kristus. Sebagaimana pendoa syafaat Israel menyelubungi wajahnya karena umatnya tak sanggup memandang kemuliaannya, demikian pula Kristus sang perantara ilahi menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan ketika ia datang ke bumi. Seandainya ia datang dengan mengenakan terang surgawi, ia tak mungkin dapat menemukan jalan masuk bagi pria dan wanita dalam keadaan berdosa mereka. Mereka tak mungkin dapat menahan kemuliaan hadiratnya. Karena itu ia merendahkan dirinya dan dijadikan serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Roma 8 ayat 3. Agar ia dapat menjangkau umat manusia yang telah jatuh dan mengangkat mereka. Ya sebenarnya selain dari kutipan ini ada banyak sekali kutipan ya, tapi hampir semua berbicara hal yang sama ya, bahwa Kristus itu adalah antitipe Musa ya, bagaimana Musa menderita, bagaimana Musa ada cahaya ya di belakangnya, Musa membawa hukum, Kristus juga membawa hukum ya kan, dia Yesus juga menggenapi semua hukum-hukum Musa yang Musa sendiri katakan gitu ya. Jadi luar biasa sekali dan itulah konsistensi Alkitab ya, konsistensi Tuhan ya, karena sumbernya sama ya, Tuhan sendiri yang ngomong ke Musa kan, Yesus sendiri yang ngomong ke Musa sebenarnya. Mungkin itu Mas Hansen dari saya sedikit. Iya, oke. Nah, tadi kita sempat belajar ya, tipologi itu biasanya punya 3 lapisan. Hmm. Bahwa tokoh di Perjanjian Baru ini yang pertama menunjuk pada Yesus, ya. Dalam hal ini Yosua menunjuk pada Yesus, kita sudah pelajari. Tapi masih ada 2 lagi, ya. Bahwa tokoh Perjanjian Lama ini menunjuk pada gereja dan menunjuk pada akhir zaman. Dan Hmm. sekarang kita akan lihat bagaimana pengalaman Yosua merujuk pada pengalaman gereja dan pengalaman Yosua menunjuk pada pengalaman umat Tuhan di akhir zaman. Kita akan lihat ya. Oke. Pertama kita baca Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, berbicara tentang kitab Yosua itu berbicara tentang peperangan, ya. Teologi peperangannya kita sudah bahas beberapa pelajaran yang lalu. Kita nggak akan bahas itu lagi. Hmm. Tapi dalam peperangan itu, apa yang menjadi janji utama Tuhan kepada Yosua? Di ayat 5, kataan Tuhan kepada Yosua diawali dengan aku akan menyertai engkau. Ditutup di ayat 9 dengan aku akan menyertai engkau. Ya. Jadi inti dari perkataan Tuhan ke Yosua di sini adalah Tuhan akan menyertai Yosua. Ya, jadi kenapa Yosua bisa menang dan tak terhentikan dalam menaklukkan Kanaan? Karena Tuhan menyertai Yosua. Ya, kenapa akhirnya bangsa Israel pasti mendapatkan tanah Kanaan, warisan itu, tanah perjanjian itu. Ya, karena Tuhan menyertai Yosua. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat eh, bagaimana pengalaman ini adalah pengalaman dari gereja juga di Perjanjian Baru. Kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5.
2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, penggambaran conquest ya, penggambaran penaklukan ditulis oleh Paulus di sini. Ya, jadi seperti dulu Israel berperang menaklukkan Kanaan, ya, ya kan, meruntuhkan benteng-benteng, ya kan, itu kan bicara tentang Yeriko gitu ya, dan lain sebagainya, ya, seperti dulu Kanaan berperang, sekarang gereja juga sedang berperang. Ya, tapi bedanya sekarang peperangan gereja adalah peperangan rohani melawan kejahatan. Ya, tapi pengalamannya sama, pengalaman peperangan itu nggak hilang, ya kan? Pengalaman peperangan di era Yosua dan pengalaman pengalaman peperangan di gereja sekarang itu tetap berkesinambungan. Itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya ke Matius 28 ayat 20. Matius. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah kepada mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Iya, janji Tuhan kepada kita adalah Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Janji yang sama dengan Yosua, ya kan? Yosua disertai sepanjang pengalamannya memimpin Israel memasuki Kanaan. Kita juga dijanjikan yang sama, Tuhan menyertai kita. Kenapa janjinya sama? Karena bukan hanya Yosua yang berperang, kita pun berperang. Kita pun berperang, ya. Kita berada dalam peperangan rohani. Kita adalah bala tentara rohani menghadapi musuh-musuh rohani, ya kan? Dan kita perang itu setiap hari, saudara. Bisa jadi peperangan kita, medan perangnya adalah rumah kita. Bisa jadi medan peperangan kita adalah lingkungan kita. Bisa jadi medan peperangan kita adalah tempat kerja kita sendiri. Ya, atau bahkan peperangan kita adalah jiwa kita, diri kita sendiri. Ya. Kenapa kita yakin bisa menang? Karena Tuhan beserta kita, sama seperti dulu Tuhan beserta Yosua. Ya. Jadi penggambaran yang sama ya terhadap gereja, ya itu adalah pergulatan yang sama yang dialami dulu di zaman Yosua. Dan ingat ya, peperangan di zaman Yosua dulu itu adalah bagian dari peperangan yang lebih besar kan, peperangan kosmis. Sama peperangan kita juga sebagai gereja dan sebagai pribadi itu bagian dari peperangan kosmis juga. Yang mana peperangan kosmis itu belum berakhir sampai sekarang. Ya, itu koneksinya. Nah, sekarang bagaimana Yosua merujuk pada akhir zaman? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, perhatikan bahasanya ya, bagian ya, dalam bahasa Yunani-nya itu lebih tepat warisan. Ya. Kalau orang yang mengerti perjanjian lama ya, membaca kata warisan, itu pikiran mereka pasti langsung berpikir tentang tanah perjanjian, saudara. Nggak mungkin enggak. Ya. Jadi mendapat bagian, mendapat warisan itu pemikiran Yahudi pasti berbicara tentang tanah perjanjian. Ya. Tapi uniknya sekarang warisannya ini punya sifat tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Warisan macam apa itu yang sifatnya kekal seperti ini? Baca kalimat selanjutnya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi warisannya sekarang berbicaranya tentang sorga. Tanah perjanjiannya bicara tentang tanah perjanjian surgawi. Nah, di poin mana? Di poin mana Yosua merujuk pada akhir zaman? Pengalaman masuk ke tanah Kanaan dulu di zaman Yosua itu akan menjadi pengalaman yang sama bagi gereja waktu mau masuk surga di akhir zaman ke tanah Kanaan surga. Ya, itu poinnya, poin kesamaannya. Ya. Nah, kalau saudara merasa ini terlalu dicocok-cocokkan, ya, kita buka
basis tekstual yang langsung menghubungkannya. Bukan kita yang bilang, tapi penulis Alkitabnya yang bilang. Ya, Eh, Ibrani Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Ya, saya harus buka juga ya, supaya nggak salah. Oke, buka Bil tolong. Oke. Ibrani 4 ayat 9, Oh, dari ayat 8. ayat 8. Ibrani 4 ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Iya, oke. Di sini penulis surat Ibrani, Paulus ya. Ya, meskipun Paulus di sini khotbahnya secara lisan, yang menulis itu sekretarisnya, yang kemungkinan besar di sini Markus ya. Ya, sekretarisnya siapa masih ada perdebatan, dan itu bukan poin kita, oke. Jadi di sini Paulus mengutip Yosua 22 ayat 4. Dalam Yosua 22 ayat 4 dikatakan oleh Yosua bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah peristirahatan mereka, tempat perhentian mereka. Oke? Nah, itu Yosua 22 ayat 4. Lalu Paulus bilang apa? Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, kalau memang benar Yosua telah membawa mereka masuk ke tanah perhentian, pasti Allah tidak akan berbicara tentang hari yang lain lagi atau tempat yang lain lagi. Artinya apa? Perhentian yang waktu itu disebutkan oleh Yosua di Yosua 22 ayat 4 itu belum perhentian yang sepenuhnya. Makanya Tuhan masih berbicara tentang perhentian yang lain. Bukan saya yang bilang, Paulus bilang, dan Paulus sebut langsung koneksinya ke Yosua ini. Ya, lanjut di ayat 9, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi, masih ada perhentian yang lain selain yang dibicarakan oleh Yosua dulu, yang itu lebih besar. Apa itu perhentiannya? Sabat. Oke, nah, tapi sabat itu merujuk kepada apa sih? Sabat itu merujuk kepada penciptaan, kembali ke Taman Eden kan? Ya kan? Sabat itu kan cicipan Taman Eden. Dan setiap kita bersabat, kita ingat bahwa dulu sabat pertama dilaksanakan di Taman Eden dan kita akan kembali ke Taman Eden gitu kan? Ya kan? Baru dilanjutkan di ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, masih bicara tentang sabat. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Ya, karena itu baiklah kita berusaha masuk ke sabat itu. Tapi sabatnya sekarang bicara tentang pengharapan untuk kembali ke tempat di mana sabat pertama itu, Taman Eden itu. Ya, oke. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Nah, ini dihubungkan ke pasal 3. Di pasal 3, Ibrani pasal 3 ya, Paulus menyebutkan di kitab bilangan ada orang Israel ya yang tidak percaya, bilangan 13, bilangan 14 akhirnya tidak masuk tanah perhentian. Nah, jangan seperti itu. Gitu ya. Ya, sudah selesai sampai ayat 11 ternyata ya. Jadi ternyata dihubungkan loh oleh perjanjian baru sendiri, pengalaman masuk tanah Kanaan dulu ya, masuk ke tanah Kanaan yang adalah sebuah tempat perhentian dengan masuk ke tanah Kanaan surgawi yang adalah tempat perhentian. Dan dihubungkan juga, dulu ada yang gagal masuk tanah Kanaan, jangan sampai kita gagal. Siapa yang gagal? Generasi pertama Israel yang bersungut-sungut di bilangan 13, bilangan 14. Nah, Hmm. sekarang akan ada juga yang gagal. Jangan sampai gagal, itu dihubungkan juga. Ya. Dan Paulus sendiri langsung menghubungkannya ke Yosua bukan secara tersirat, secara eksplisit. Jadi ini bukan cocok-cocokan ya. Nah, setiap kita baca kitab Yosua, ya, ingatlah bahwa ini berbicara juga tentang pengalaman kita juga sebelum masuk ke tanah surgawi. Ya, kan ada eh, orang-orang yang seperti Rahab yang tidak percaya tapi malah masuk. Akan ada orang-orang yang seperti Akan yang sudah ada di dalam tapi malah keluar, gitu kan? Ya, akan ada
kesulitan-kesulitan sama seperti sekarang ada kesulitan. Akan ada yang nggak selamat, ya. Sekarang juga ada yang nggak selamat gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat ini bukan hanya masalah peringatan dan pelajaran moral itu ya, tapi lihat juga pola dan tipenya akan menjadi tipe kita juga sebelum masuk ke tanah surga. Ya, Hmm. gitu ya. Nah, sampai di sini, Gil. Silahkan tanggapannya. Iya, dan eh, saya rasa bukan hanya Paulus ya, janji akan perhentian, janji akan rumah itu pun Yesus juga janjikan kepada murid-murid Ya, gitu kan. iya, Dalam konteks itu kan orang-orang itu sedang dijajah oleh Roma gitu kan. Artinya hmm, murid-muridnya bahkan secara duniawi itu juga merindukan tempat perhentian gitu ya, atau hmm, kebebasan dalam hal ini dari eh, penjajahan Roma. Itulah kenapa semua murid-muridnya salah tentang Yesus kan awalnya gitu ya. ya, Mereka kira Yesus pembebas. Nah, dan Yesus menjanjikan itu kan, aku akan kembali, akan kusiapkan tempat bagimu, itu kan adalah janji tempat perhentian gitu ya. Kita akan di mana aku berada, di situ pula kamu berada. Jadi bukan hanya Paulus, tapi Yesus juga menjanjikan tempat perhentian, dan bagi orang Israel zaman itu tempat perhentian itu tidak jauh dari tanah kelahiran mereka, tanah Kanaan itu gitu kan. Jadi refleksinya itu jauh. Dan di sini Paulus bener ya, langsung tersirat gitu. Sebut tokohnya bahkan. tersurat, Wah, tersurat. tersurat, sorry. Ya, Langsung sebut Yosua gitu. Ya karena Yosua itu adalah tokoh yang tadi yang membagi-bagikan tanah pusaka itu kan. Tanah iya, pusaka. Jadi, wah kalau kita punya tanah pusaka di dunia ini dan tanah pusaka kita itu telah direbut oleh negara lain seandainya gitu ya, kita diduduki oleh negara lain, nah kita harus menantikan tanah yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yang diberikan langsung oleh Tuhan. Itulah sorga gitu kan. Dan ya saya rasa itu kita alami juga sekarang. Gitu ya, janji yang sama diberikan kepada kita yang menantikan kedatangan Tuhan ya, untuk warisan yang tidak pernah diambil, warisan yang selalu ada bagi kita semua. Mungkin itu sih Mas Jansen kalau dari saya. iya. Oke. Ada kutipan yang mau ditampilkan? Tidak. Oke, ini sudah selesai ya pelajarannya. Ya, kita Ya, bisa rangkum. Oke. Di bagian satu ya, eh, 1 Korintus 10 ayat 11, di situ kita berbicara tentang apa itu tipologi, ya. Lalu kita lanjutkan dengan prinsip-prinsipnya apa. Ya, intinya kita nggak bisa bikin tipologi sendiri. Ya. Alkitab harus eh, Alkitab haruslah jadi teks otoritatif yang membuat tipologi itu sendiri, gitu ya. Dan makna simbol-simbolnya harus dari Alkitab sendiri. Ya, artinya jangan kita membuat tipologi dari sesuatu yang Alkitab nggak menganggapnya sebagai tipologi. Gitu. Dan itu bukan langsung dimulai di Perjanjian Baru. Perjanjian Lamanya sendiri biasanya sudah memberikan clue bahwa ini adalah sebuah tipologi. Nanti baru Perjanjian Baru bilang anti tipenya, gitu ya. Itu dan masih di poin nomor satu ya, biasanya tipologi itu punya tiga lapisan ya. Jadi dari Perjanjian Lama ada orang, ada peristiwa, dia akan merujuk kepada yang pertama Yesus, yang kedua gereja, yang ketiga akhir zaman. Ya, itu ya. Oke, nomor dua, eh, ya, Yosua dalam beberapa hal itu paralel dengan Musa. Ya, sama-sama apa bertemu dengan utusan ilahi sebelum mereka memulai kerjaannya, sama-sama melepaskan kasut di tempat yang kudus, ya, sama-sama mengutus para pengintai, ya, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya nggak sebutkan semuanya ya. Jika ini dihubungkan dengan Ulangan 18, ya, di Ulangan 18 ada sebuah nubuatan akan bangkit seorang nabi seperti Musa. Kita akan bertanya, hmm, dengan segala persamaan antara Yosua dan Musa, apakah memang Yosua ya penggenapannya? Apakah Yosua nabi seperti Musa itu? Ya. Ternyata kalau kita bandingkan dengan Ulangan 34, ya, ternyata dikatakan tidak ada yang benar-benar seperti Musa di seluruh perjanjian. Oke, lalu bagaimana kita bisa memahami penggenapannya ke perjanjian baru? Dalam kisah para rasul 3, ayat 22 sampai 26, di situ Petrus berkhotbah. Dan dalam khotbahnya dia bilang, ya, Yesuslah nabi yang seperti Musa itu.
gitu ya. Nah, baru kita bisa lihat simbolnya menurut Alkitab sendiri, meskipun simbolnya itu tersirat. Ya, kenapa? Karena Alkitabnya udah menghubungkan tipologinya sendiri dengan jelas. Oke, apa paralelismenya? Ya, sama-sama mengalami insiden anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh waktu mereka lahir. Ya, sama-sama menghabiskan masa kecil di Mesir. Ya, dan keduanya sama-sama pembebas. Musa pembebas dari Mesir, Yesus pembebas dari dosa. Dan ini bukan baru dibikin di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sudah bilang itu, Yesaya sudah bilang akan ada keluaran baru. Dan keluaran baru itu akan sama seperti keluaran dari Mesir, tapi akan lebih besar karena akan membebaskan dari dosa. Ya, itu sudah disebutkan oleh Yesaya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa nabi seperti Musa itu adalah Yesus. Ya, Yosua hanya menggenapi sebagiannya saja, tapi yang benar-benar menggenapi adalah Yesus sebagai nabi seperti Musa. Oke, poin nomor 3. Ya, ternyata nama Yesus adalah Yosua dan nama Yosua adalah Yesus. Ya, kalau kita lihat teks Ibrani, kedua-duanya namanya Yehoshua. Kalau kita lihat teks Yunani, kedua-duanya namanya Yesus. Ya. Dan ini disengaja, pemberian nama ini disengaja. Ya, karena memang Yesus dinubuatkan dan dimaksudkan untuk memenuhi, menggenapi pekerjaan-pekerjaan yang Yosua lakukan. Gitu ya. Apa saja itu? Ya. Menurut Yesaya 49, ya, Sang Mesias akan melakukan pekerjaan membagi-bagikan tanah. Seperti dulu Yosua membagi-bagikan tanah. Ya kan? Dan Yesus menggenapi itu. Ya, Yesus akan membagikan tanah-tanah seperti itu Yosua membagikan tanah. Ya. Kalau Yosua masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun, ya, memulai pekerjaan menaklukkan tanah Kanaan setelah 40 tahun, maka Yesus memulai pekerjaannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun, dan Yesus memulai pekerjaan di surga setelah 40 hari dia bangkit. Pola 40 tahun. Kalau Yosua memulai penaklukan Kanaan setelah menyeberangi sungai Yordan, Yesus memulai pekerjaannya di dunia setelah dibaptis di sungai Yordan. Sama. Dan apa yang Yesus lakukan, ya itu benar-benar mencerminkan arti dari nama Yehoshua itu sendiri, Tuhan yang menyelamatkan. Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan itu. Ya, yang dilakukan Yosua itu hanya cicipannya. Yesus benar-benar melakukan kepenuhan dari Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi siapakah Yehoshua yang sejati? Yehoshua. Siapakah Yesus yang sejati? Yesus. Siapakah Yosua yang sejati? Yesus. Ya, ya. Ini penting sekali ya untuk kita pahami. Ya, lalu kita bisa melihat bahwa eh, Yosua juga merujuk kepada gereja dan akhir zamannya. Seperti Yosua dulu berperang, begitu juga gereja ada dalam peperangan rohani. Gitu ya. Dan seperti dulu Yosua itu masuk ke tanah Kanaan, itu menjadi contoh bagi gereja sebelum masuk ke tanah Kanaan surgawi, masuk ke tempat perhentian ya. Ya, ini garis besar pelajarannya ya. Silakan Bill kalau mau memberikan tanggapan. Oke, oke. Terima kasih Mas Hansen. Ya, pelajaran kita cukup singkat saya rasa, tapi ini adalah fondasi yang sangat penting ya. Tadi sekali lagi untuk mengerti benang merah Alkitab, tipologi, dan balik lagi ya ke komentar saya di awal, inilah luar biasanya Tuhan kita ya, secara konsisten selama ribuan tahun terpisah gitu ya. Penulis Perjanjian Baru masih bisa merujuk kepada peristiwa Yosua ya, bahkan menyebutkan namanya langsung gitu kan, Paulus tadi. Ya itu kalau bukan karena diilhami oleh tokoh yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri, ya bagaimana mungkin ya dia bisa berkomentar seperti itu. Dan ya, kalau misalnya Yosua ya dijanjikan untuk tetap teguh, itu tadi yang saya ambil ya, tetap teguh dan jangan takut. Dan saya rasa Paulus juga mengalami hal yang sama ya, murid-murid Yesus ya, karena mereka juga mengalami persekusi yang sangat besar di era itu. Ya, apalagi kita sekarang, ya mungkin kita nggak merasakan persekusi fisik, belum, tapi nubuatan mengatakan pasti akan terjadi, gitu, ya, secara fisik. Tapi secara mental, ya peperangan kita dengan diri kita sendiri, itu tadi ya.
aplikasinya yang saya rasa luar biasa sekali. Dan kalau kita tidak bisa merangkul Yosua di perjanjian lama, ingat kita punya Yosua di perjanjian baru. Yosua yang sejati ya, yang kita bisa rangkul, yang bisa kita jamah, tinggal hanya melalui doa saja, gitu kan? Kita punya perantara yang sejati, yang sudah menaklukkan semuanya, ya dialah yang akan membimbing kita ke tanah Kanaan surgawi, saya rasa. Itu komentar saya. Terakhir, Mas Hansen, ada lagi? Ya, ya saya rasa cukup ya. Bisa kita tutup, Bill? Oke, mari kita tutup pelajaran saat ini. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah tentang tipologi Yosua, Musa yang digenapi oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, bantu kami untuk bisa mengerti pelajaran ini, bantu kami untuk bisa mengingatnya, dan terlebih lagi membagikannya bagi orang lain. Bapak berkati semua guru-guru yang akan mengajar di sekolah sahabat masing-masing, berikan mereka hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom.